Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan presentasi yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Harilaksmi Dewi Dasi, nomor absen 26 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menampilkan peta konsep materi, di mana yang pertama ada komposisi fungsi dan bagiannya, yaitu yang A operasi aritmetika fungsi, dan ada A1 daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih, dan A2 itu sifat-sifat hasil operasi fungsi. Di sini saya akan membahas A1 dan A2. Komposisi fungsi. Daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Satu, dalam penjumlahan fungsi. Misalkan di sini saya tampilkan ada fungsi dari himpunan A ke bilangan asli dengan diagram panahnya di sebelah kiri, dan ada fungsi G dari himpunan A ke bilangan asli dengan diagram panahnya di sebelah kanan. Misalkan ada pertanyaan, berapakah hasil jumlah dari F plus G ketika X-nya sama dengan 1? Nah, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan F1 dan G1-nya. F plus G ketika X sama dengan 1 itu bisa ditulis dalam bentuk F plus G 1. Nah, F1-nya di sini sama dengan 7. Di mana dapatnya? Kita bisa lihat di diagram panah yang F-nya. Di sini 1 memetakan ke 7. Jadi, F1-nya sama dengan 7. Dan G1-nya sama dengan 6. Sama caranya kita lihat di diagram panah G-nya. Kita lihat nih angka 1-nya tanda panahnya kemana? Ke 6. Jadi, G1-nya sama dengan 6. Lalu tinggal kita tambahkan, yaitu F plus G1 sama dengan F1 plus G1, yaitu sama dengan 7 tambah 6, yaitu sama dengan 13. Dan misalkan ditanyakan ketika X sama dengan 2, kita tinggal lihat F2-nya berapa? F2-nya itu sama dengan 6. Kita lihat angka 2-nya ke 6. Setelah itu G2-nya berapa? G2-nya sama dengan 8. Kita lihat nih angka 2-nya ke 8, atau memetakan ke 8. Jadi tinggal kita tambahin F2 tambah G2 sama dengan 6 tambah 8, itu sama dengan 14. Nah, dari fungsi F plus G1 dan F plus G2 itu merupakan contoh dari jumlah dua fungsi. Domainnya itu dapat dituliskan dari bentuk contoh jumlah dua fungsi, dan kita dapat tuliskan bentuknya itu dalam matematika seperti ini, yaitu F plus Gx sama dengan Fx plus Gx. Nah, cocok kan? X-nya ini kita ganti berapa yang ditanyakan, mau 2, 3 gitu. Dan domainnya itu adalah X merupakan bagian dari domain F dan X ini merupakan bagian dari domain G. Atau dapat dikatakan juga anggota domain F plus G merupakan anggota domain F yang sama dengan anggota domain G. Nah, atau dalam matematika dapat dituliskan, yaitu domain F plus G sama dengan irisan dari domain F dan domain G. Seperti ini. Jadi, X-nya ini harus ada di domain F dan juga di domain G. Nah, ini teman-teman. Yang kedua, yaitu selisih fungsi. Di sini saya juga menampilkan ada fungsi dari himpunan A ke bilangan asli dengan diagram panah sebelah kiri, dan juga ada fungsi G dari himpunan A ke bilangan asli dengan diagram panah di sebelah kanan. Misalkan juga ditanyakan berapa hasil dari F min G ketika X sama dengan 1. Ya udah, kita caranya tuh sama banget sama penjumlahan, yaitu dengan menentukan F1-nya, G1-nya. F1-nya 7, G1-nya 6, tinggal kita kurangkan, 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi, selisih dua fungsi itu dapat temukan bentuk yang kita dapat tulis seperti ini, yaitu F min Gx sama dengan Fx min Gx. Cocok ya sama yang tadi contohnya. Nah, dengan domainnya yaitu domain F min G sama dengan irisan dari domain F dan domain G. Atau domain F min G sama dengan irisan dari domain F dan domain G dengan X tidak boleh sama dengan 0, dan X itu merupakan bagian dari bilangan real. Namanya domain dari atau daerah asal hasil fungsi operasi aljabar dua fungsi itu, domainnya itu ini, daerah asalnya.
Yang ketiga, yaitu hasil kali fungsi. Di sini bentuk hasil kali fungsinya itu adalah f kali gx sama dengan fx dikali gx. Nah, contohnya sama. Misalkan ada fungsi dari himpunan A ke bilangan asli dengan diagram panahnya ini, dan ada fungsi G dari himpunan A ke bilangan asli dengan diagram panahnya seperti ini. Ditanyakan ketika x-nya sama dengan 2, berapa hasil kalinya? Sama caranya seperti penjumlahan dan pengurangan, kita tentukan F2-nya berapa, G2-nya berapa. F2-nya sama dengan 6, dan G2-nya sama dengan 6, yaitu 6 dikali 8 sama dengan 48. Misalkan sekarang ditanyakan, berapa hasil kali ketika X-nya sama dengan 4? Nah, kita tinggal cari nih, F4-nya berapa, 7. Nah, G4-nya nggak ada kan? Jadi, F kali G4 itu nggak bisa karena hanya ada 4-nya tuh di F, sedangkan di G tidak ada 4, berarti itu tidak bisa dihitung ya teman-teman. Jadi domain dari soal ini yaitu ini 2 dan 3. Jadi yang bisa kita cari itu hasil kalinya, yang bisa kita cari itu hanya 2 dan 3. 4 dan 1 ini tidak bisa. Nah, misalkan 1 F dikali G1. Di sini F-nya nggak ada F1, cuma ada G1 doang. Jadi domainnya dapat kita tulis yaitu domain F kali G, yaitu sama dengan irisan domain F dan domain G. Jadi angkanya itu harus ada di domain F dan domain G. Gitulah cara gampangnya ya. Nih, daerah asal fungsi hasil operasi aljabarnya gitu yang dikotakin ini. Setelah itu yang terakhir ada 4. Yang keempat ada hasil bagi fungsi. Dengan bentuknya tepat kita tulis seperti ini, yaitu f per gx sama dengan fx per gx. Contohnya, nah di sini tuh fx-nya sama dengan akar min x plus 3 dan gx-nya itu sama dengan akar x min 1. Terus kira-kira domainnya yang mana ya? Nah, domainnya itu yang sama-sama dilalui oleh fx dan gx-nya. Pokoknya dengan cara gampangnya tuh fx-nya punya nilai di sana dan gx-nya juga punya nilai di sana gitu. Nah, ini udah saya tandain pakai yang kuning. Jadi domainnya itu bisa tulis yaitu domain f per g sama dengan domain f per g sama dengan irisan domain f dan domain g, dengan gx-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Lah, kenapa? Nah, misalkan kita x-nya kita jadiin 1. Nah, fx jadi kita tulis f1 sama dengan min 1 plus 3. Jadinya kan akar min 4, jadi jadinya min 2 kan. Setelah itu gx-nya nih g1 sama dengan akar 1 kurang 1. Jadinya kan 0 kan. Terus min 2 dibagi 0 kan nggak bisa. Jadi gx-nya tidak boleh 0 karena pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Nah, kita masuk ke A2 yaitu sifat-sifat hasil operasi fungsi. Yang pertama itu ada sifat ada injektif, yaitu di mana fungsi injektif itu adalah juga disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu. Ketika fungsi L memetakan A ke B dikatakan fungsi injektif jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain, dan pada fungsi injektif itu anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Yang paling kiri ini merupakan fungsi injektif karena anggota kodomainnya hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya. Nih, satu-satu semuanya. Yang tengah termasuk fungsi injektif karena anggota kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan tidak lebih dari satu. Yang paling kanan ini tidak termasuk fungsi injektif karena terdapat kodomain yang punya pasangan lebih dari satu dan ada dua anggota yang tidak memiliki pasangan. Yang kedua ada surjektif. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri-ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasa dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Contohnya seperti ini. Yang paling kiri ini
Fungsi surjektif karena anggota kodomennya hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Yang tengah termasuk juga fungsi surjektif karena anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Yang paling kanan ini bukan surjektif karena anggota kodomennya ada tidak memiliki pasangan. Yang ketiga ada bijektif. Fungsi bijektif itu adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomen terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif yang belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Contohnya seperti ini, yaitu fungsi bijektif semua anggota domain dan kodomen terpasangkan satu-satu. Sekarang kita masuk ke bagian soal-soal. Di sini saya menampilkan 3 soal. Yang pertama, jika fx sama dengan 2x² min x plus 2 dan gx sama dengan x² plus 3x min 5, maka hasil f plus gx-nya adalah. Yang kedua, diketahui fx sama dengan x² plus 3x min 4 dan gx-nya itu sama dengan 2x² min x plus 4, maka f min gx-nya adalah. Dan yang ketiga, dari gambar diagram bawah ini, manakah yang bukan termasuk fungsi surjektif? Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penulisan, maupun hal yang saya lakukan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.